Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ray Channel. Pada kesempatan kali ini, Ray Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban penata layanan operasional pada tes P3K tahun 2024. Untuk penata layanan operasional part sebelumnya ada di deskripsi video ini. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan tujuan alokasi sumber daya dalam perencanaan layanan operasional adalah: A. Meminimalisir biaya operasional. B. Memudahkan dalam penyusunan laporan operasional. C. Meningkatkan jangkauan pemasaran layanan. D. Memastikan target dapat tercapai seefisien mungkin. E. Meningkatkan biaya operasional. Alokasi sumber daya adalah proses pendistribusian sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan akhir layanan. Alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan. Alokasi sumber daya penting dilakukan untuk memastikan target tercapai seefisien mungkin. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Memastikan target dapat tercapai. Soal nomor 2. Sebagai seorang penata layanan operasional yang memiliki tugas dalam pengelolaan inventaris kantor, maka Anda perlu memastikan bahwa: A. Inventaris diperbarui setiap 5 tahun sekali. B. Inventaris diperbarui ketika pergantian pimpinan. C. Semua barang diinventarisasi dengan nomor seri unik. D. Tidak ada barang yang dilaporkan secara berkala. E. Hanya barang baru yang dicatat dalam laporan. Dalam pengelolaan inventaris kantor, semua barang harus dicatat dengan nomor seri unik atau identifikasi yang jelas untuk mempermudah pelacakan, pengelolaan, dan pengawasan. Penggunaan nomor seri unik ini membantu memastikan akurasi data, meminimalisir resiko kehilangan atau penyalahgunaan aset, dan mempermudah dalam pengelolaan aset. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Semua barang harus diinventarisasi dengan nomor seri unik. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda seringkali berurusan dengan dokumen. Maka dalam penanganan dokumen operasional, prinsip yang harus diterapkan sebagai berikut, kecuali: A. Kerahasiaan dan sistematis. B. Efisiensi dan keterbukaan. C. Akurasi dan ketersediaan. D. Keamanan dan kepatuhan. E. Keberlanjutan dan terorganisir. Opsi yang salah terkait prinsip-prinsip dalam penanganan dokumen operasional adalah B. Efisiensi dan keterbukaan. Berikut ini merupakan prinsip dalam penanganan dokumen operasional. Yang pertama ada kerahasiaan. Dokumen yang mengandung informasi sensitif harus dijaga agar tidak diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nomor 2 adalah keamanan. Dokumen harus dilindungi dari kerusakan fisik, pencurian, maupun kehilangan. Penggunaan lemari arsip, sistem manajemen dokumen digital,
yang dilindungi kata sandi atau pencadangan rutin dapat membantu dalam menjaga keamanan dokumen. Yang ketiga adalah efisiensi. Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara yang hemat waktu dan sumber daya. Dokumen diatur secara sistematis agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Keempat, ada akurasi, di mana informasi dalam dokumen harus benar, lengkap, dan dapat diandalkan. Kesalahan dalam pengelolaan dokumen dapat mengakibatkan dampak negatif bagi operasional suatu organisasi. Yang kelima, ada kepatuhan. Pengelolaan dokumen harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik internal maupun eksternal, seperti standar ISO, peraturan pemerintah, dan sebagainya. 6. Ada ketersediaan. Dokumen harus tersedia ketika dibutuhkan untuk mendukung proses kerja, mencakup penggunaan penyimpanan dengan akses yang cepat. 7. Ada keberlanjutan. Pengelolaan dokumen harus mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti mengurangi penggunaan bahan kertas tanpa sistem daur ulang. Yang terakhir ada sistematis dan terorganisir. Dokumen disimpan dalam sistem yang jelas dengan pengelompokan tertentu yang memudahkan akses dan pencarian. Jadi jawaban yang benar adalah B, efisiensi dan keterbukaan. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan tugas utama seorang penata layanan operasional di lingkungan pelayanan publik adalah: A. Mengelola anggaran organisasi secara efektif. B. Menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan pelanggan. C. Menyusun kegiatan sosialisasi yang dibutuhkan oleh publik. D. Mengelola operasional harian untuk memastikan layanan berjalan efektif dan efisien. E. Menyusun rencana anggaran tahunan organisasi. Jawaban yang tepat adalah D, yang merupakan tugas utama seorang penata layanan operasional di lingkungan pelayanan publik adalah mengelola operasional harian untuk memastikan layanan dapat berjalan efektif dan efisien. Soal nomor 5. Dalam pengelolaan aset operasional, seorang penata layanan operasional diharapkan mampu melakukan pencatatan inventarisasi dengan baik. Berikut ini salah satu fungsi pencatatan inventarisasi adalah: A. Menentukan anggaran tahunan. B. Menurunkan biaya operasional. C. Menyusun jadwal pemeliharaan rutin. D. Menentukan anggaran tahunan. E. Mencegah penggelapan barang. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, pendataan, dan pelaporan barang-barang yang dimiliki oleh suatu kantor, perusahaan, sekolah, rumah tangga, atau bahkan negara. Salah satu tujuan inventarisasi adalah untuk menjaga administrasi barang, menghemat keuangan, menghitung kekayaan, dan memudahkan pengawasan barang, sehingga tindak kejahatan berupa penggelapan barang dapat dicegah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E, yakni untuk mencegah terjadinya penggelapan barang. Soal nomor 6. Dalam konteks penata layanan operasional, apa yang dimaksud dengan pengelolaan sistem layanan? A. Pengelolaan sistem informasi manajemen. B. Penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi. C. Pengembangan sistem komputer dalam organisasi. D. Pengelolaan prosedur dan kebijakan yang memastikan layanan operasional berjalan dengan baik. E. Pembuatan jadwal kerja pegawai.
Yang dimaksud dengan pengelolaan sistem layanan dalam konteks penata layanan operasional adalah D, yakni pengelolaan prosedur dan kebijakan yang memastikan layanan operasional dapat berjalan dengan baik. Soal nomor 7. Berikut ini manfaat kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penataan layanan operasional dalam instansi pemerintah adalah: A. Menilai kesalahan pegawai. B. Meningkatkan anggaran operasional. C. Memperbaiki kekurangan dalam proses pelayanan. D. Meminimalisir tanggung jawab atasan. E. Menambah jumlah pegawai. Monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung, guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil capaian akhir dari kegiatan atau program. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka dapat diketahui permasalahannya, serta sekaligus mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi akan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam praktek pelayanan di lapangan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah C, memperbaiki kekurangan dalam proses pelayanan. Soal nomor 8. Anda adalah seorang manajer perusahaan. Anda mengetahui bahwa pegawai Anda terlibat pencurian barang milik perusahaan secara berulang kali. Sebagai manajer, Anda harus bisa menangani masalah ini dengan profesional dan bijaksana. Langkah yang sebaiknya Anda ambil adalah: A. Memanggil dan memberi teguran ringan terhadap pegawai tersebut dengan harapan ia tidak mengulanginya lagi. B. Segera memberhentikan pegawai tersebut karena sudah sering mencuri. C. Mendiskusikan motif pencurian dan memberikan kesempatan untuk berubah. D. Menyelidiki masalah ini dengan mengumpulkan bukti yang cukup lalu melaporkannya kepada pihak yang berwenang. E. Memukul pelaku ketika mengetahui tindakan pencuriannya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah D. Menyelidiki masalah ini dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwenang, karena hal tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan pencurian. Lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini yang dimaksud dengan workflow dalam operasional adalah: A. Proses pengajuan anggaran kepada bagian keuangan. B. Proses pengembangan kompetensi pegawai. C. Proses pemasaran produk. D. Langkah untuk mencapai tujuan hasil yang diharapkan. E. Proses pelaksanaan perintah atasan. Workflow atau alur kerja adalah rangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dan mencapai tujuan operasional tertentu. Workflow membantu perusahaan untuk dapat menjalankan operasional dengan lancar, efisien, dan setiap individu paham akan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah D, yakni merupakan langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Soal nomor 10. Jika sebuah instansi pemerintah mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait layanan yang tidak efektif, langkah pertama yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah: A. Melakukan evaluasi internal dan melakukan perbaikan prosedur. B. Meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dalam memberikan pelayanan. C. Mengabaikan keluhan selama jumlah keluhan tidak banyak. D. Memberikan hukuman pada petugas bagian terkait.
E. Memperketat syarat-syarat pelaporan keluhan. Langkah pertama yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam menghadapi keluhan pelanggan adalah melakukan evaluasi internal untuk mendapatkan informasi terkait layanan apa saja yang butuh perbaikan dan melakukan perbaikan prosedur agar pelayanan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Melakukan evaluasi internal dan melakukan perbaikan prosedur. Berikut ini adalah kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tulis jawabannya di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Perusahaan tempat saya bekerja mendapatkan proyek yang cukup besar namun masih bersifat rahasia. Atasan menugaskan saya untuk memimpin proyek tersebut dengan menjaga kerahasiaannya karena belum diizinkan untuk dipublikasikan. Ketika saya berada di antara teman-teman kantor yang lain, maka sikap saya sebaiknya A. Menjaga ucapan agar tidak membocorkan rahasia dan menjaga jarak dengan rekan kerja untuk sementara waktu. B. Menceritakan proyek tersebut kepada teman terdekat yang sangat saya percayai. C. Mengurangi intensitas mengobrol dengan rekan kerja agar tidak keceplosan. D. Membicarakan hal-hal lain saja yang tidak berhubungan dengan proyek tersebut. E. Mengalihkan pembicaraan ketika obrolan sudah menyinggung proyek tersebut. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.